Bismillahirrahmanirrahim. Ini usaha apa ini, Pak? Jahe merah, Mas. Jahe merah ya? Nih, susu jahe merah. Ini dari sejak kapan jualannya? Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun, Mas. 2 tahun ya? Semenjak corona itu, Mas. Oh, Betul. emang sebelumnya apa, Pak? Sebelum jualan jahe merah? Sebelumnya sih pernah pindah-pindah, Mas. Oh, pindah-pindah ya? Iya. Terus kerja seadanya lah, Mas. Apa yang kerja seadanya, Pak? Dulu sempat di travel juga. Oh, gitu ya. Nah, Terus? terus foto-foto juga awalnya, terus pindah ke travel, terus kena corona itu, Mas, gak jalan travelnya. Jadi langsung Sempat pindah mandek. ke ini jahe merah? Dulu belum, nggak langsung sih, Mas, paling jarak mungkin pertengahan. Jadi setelah corona berapa bulan itu, kita 4-5 bulan baru terus ada ide buat susu jahe merah ini. Oh, gitu ya? Iya, awalnya sih nyoba Nyoba-nyoba. nyoba kok kalau tak rasakan sendiri enak, maksudnya barangkali buat orang bisa bermanfaat, terus akhirnya saya buat seperti itu. Momennya pas juga pas corona, jadi untuk meningkatkan stamina jahe merah. Betul. Jadi selain untuk meningkatkan imun juga, kalau saya baca itu kalau secara alami itu bisa membersihkan paru-paru dari polusi, Mas. Oh, Dari gitu. asap rokok seperti itu, melancarkan peredaran darah juga. Harganya berapa ini, Pak? Per porsi? Kalau yang porsi gelas ini harganya 5.000, Mas. Oh, 5.000-an. Iya. Ini jahe merahnya. Kalau jahe merahnya langsung di situ, Mas. Jadi, Ini pasti ada itu ya, Pak? Ramuan apa? Herbal lain. iya, jadi bukan hanya jahe merah saja, Mas. Kita ada tambahan ini juga, apa namanya? Selain Jahe merah, warnanya kan merah, itu kan pasti ada kayak herbal apa itu. jadi kalau untuk racikannya sih selain Apa jahe aja? merah Iya. ada kayu manis Kayu juga. manis. Nah, terus untuk merahnya itu kayu secang. Oh, iya. Ada kapulaga, kita ada jinten hitam itu. Berarti memang murni herbal ini ya. Misalnya untuk warnanya juga nggak pakai pewarna tapi pakai Betul. herbal. Saya nggak pakai gula juga sih, Mas. Jadi cuma nggak ada pewarna juga. Ya, Nggih. murni herbal. Murni Merahnya herbal. dari kayu secang. Kayu secang. Oh, mantap. Ini untuk apa? Pemanisnya pakai Susu kental manis. manis, iya. Kalau tanpa itu juga bisa ya, boleh ya. Boleh, Misalnya kalau jenengan suka yang tawar bisa bisa tanpa susu. tanpa susu, cuman Kalau rasanya misalnya tawar. di rumah ada madu, pakai madu. Bisa, Mantap. itu bagus. Dan itu juga bagus. Kalau yang untuk stamina pria itu biasanya pakai telur, Mas. Oh, jadi ini dikasih telur ini Bisa, biar jos. biar jos. Biar jos. Mantap ya. Terus sekarang kerja travel nggak lanjut, Pak? Enggak ya? PHK, Mas. Oh, sudah. Terus Iya. ada ide buka ini jahe merah ini. Tapi sebelum PHK itu, waktu itu memang sudah jualan, Mas. Jadi ya nggak tahu lah jalannya seperti itu. Motivasinya apa, Pak? Motivasinya Hanya setelah di PHK terus ada ide. Biasanya kan orang kan kalau jualan kan agak-agak gengsi atau malu gitu. kalau kita sudah niat sih kayaknya
nggak kepikiran ke situ juga sih mas. Ya tetap ada sih rasa awal-awalnya seperti itu, tapi kita kembalikan lagi untuk kita punya kewajiban untuk tuntutan mas. Nggak usah gengsi ya. Akhirnya seperti itu. Kira-kira penghasilan dari Jaya Merah sama kerjaan sebelumnya lebih bagus jadi kalau untuk usaha sendiri, maksudnya untuk jualan ini alhamdulillah ya mencukupi lah mas. Jadi selain setiap hari kita istilahnya dapat penghasilan, kalau kita kerja jadi karyawan kan 1 bulan mas baru dapat uang. Oh, iya. Iya, baru dapat uang, itu pun kadang nggak sampai 2 minggu wes entek uang habis. Berarti lebih banyak jualan Jaya Merah daripada kerjaan sebelumnya dapatnya. Sebenarnya ya gimana ya, cuman kelebihannya kan kita waktunya lebih panjang mas. Kita lebih punya banyak waktu, kita bisa berkegiatan lain. Selain itu juga alhamdulillah tiap hari juga istilahnya kayak gitu rokok kan gak bingung lah mas. Ono nggih. Tapi lebih banyak jualan sendiri kan ya dibanding alhamdulillah. ikut orang. Alhamdulillah. Perbandingannya gimana lah? Misalnya kerja ikut orang terus jualan sendiri, misalnya per hari omsetnya berapa dari jualan Jaya Merah? Kalau kita kan ini standar ini tuh mas, istilahnya bukan usaha besar tuh mas, jadi cuman usaha kecil-kecilan mas. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin hampir sama lah mas, cuman kelebihannya kita cuman bebas, terus waktunya juga banyak, kita bisa berkegiatan lain, bisa cari pendapatan lain. Kita cuman buka jam berapa ini, 5:30, nanti jam 9 wis pulang. Setelah itu kan bisa, kalau mau kegiatan lain kan masih bisa. Nanti jualan lagi sore, kan masih siangnya masih banyak waktu itu. Berapa pak kira-kira omsetnya per hari? Kalau omset sih ya rata-rata paling kan ya namanya jualan nggak bisa merata sih mas. Kadang ya nggak banyak sih mas, sehari paling cuma 150 sampai 200 lah mas. Kalau dibandingkan misalnya kerja ikut orang sehari banyakkan mana? Nah itu tergantung ini mas, jadi karena kita kan cuma karyawan biasa mas, bukan manajer. Karyawan biasa ya paling rata-rata kan UMR kadang nggak sampai juga sih mas gitu. UMR misalkan katakanlah UMR di sini Sidoarjo ini paling kisaran 4.000 ya mas. Ya sekitar 3,5-4.000 ya, mungkin segitulah. Tapi kalau ini lebih ya? Alhamdulillah. Berarti lebih gedean jualan sendiri daripada ikut orang. Kelebihannya itu kita tiap hari pegang uang mas. Gitu ya. Kalau ikut Nyata orang ya, nyantai. kalau kita ikut orang ya itu ya harus pinter-pinter bagi juga sih sebenarnya ya kak. Ya gimana ya, ya tergantung orang, tergantung kita sih. Kalau kita milih karyawan ya bisa, cuman saya rasa lebih kalau saya sih suka seperti ini sih mas. Selain punya banyak waktu, kita juga bisa dapat penghasilan tiap hari mas. Berarti ada hikmahnya juga ya, misalnya kena PHK terus ada motivasi untuk jualan. Alhamdulillah ya. Cuman tinggal kita sendiri aja, maksudnya kalau ingin mengembangkan seperti apa gitu kan nanti bisa kita pikirkan. Kalau kita punya usaha, kalau mau mengembangkan seperti itu.
ada itu Pak, Hmm. tips-tips untuk apa orang yang berdagang. Yang Mungkin bagi yang awal-awal berdagang mengeluh, ada nggak tips-tipsnya atau nasihat lah untuk teman-teman yang misalnya mau berdagang tapi masih bingung. yang terpenting itu kalau orang dagang itu kuncinya ya sabar lah Mas. Iya, Sabar ya. sabar sama terus berdoa. Iya, itu aja sih. Karena sebenarnya kan rezeki kita kan memang sudah ada jatahnya seperti itu. Berarti Jadi harus bersyukur ya. nah tetap disyukuri gitu aja. Kalau untuk dulu itu awal-awalnya yang penting untuk bertahan itu pokoknya sabar lah Mas. Wong jualan itu harus sabar. Kan apalagi yang awal-awal itu kita cari pelanggan itu nggak langsung toh. Pasti orang Kadang jualan sebentar apa ngerasa nggak ada yang beli terus down. ya terus dong. Berarti harus sabar ya, sabar. Tunggu sebentar lah nanti ada hasilnya. Begitu. Nanti kalau orang sudah tahu pasti mereka akan Punya pelanggan sendiri. Iya, begitu. Mantap, mantap. Nggak bisa langsung ini istilahnya buka langsung banyak pelanggan, Nggak bisa ya, harus sabar dulu ya, harus tunggu pelanggan. butuh waktu. Iya. Oke. Mantap Pak tipsnya, makasih Pak. Sama-sama. Iya.